ingat ya. Ini selamat datang pada yang baru yang tidak bisa ikut. Mudah-mudahan ini kita bisa belajar bareng-bareng. Yang pertama harus kalian lakukan adalah di dalam membuat kontrol di fluid sim. Yang pertama harus kalian lakukan adalah ada dua buah kontrol. Yang pertama itu adalah kontrol elektriknya, yang kedua adalah pneumatiknya sendiri. Oke, sekarang kita akan belajar mengontrol dengan pneumatiknya dulu. Oke, yang pertama kalian sediakan dulu kompresor. Setelah kompresor kalian sediakan air service unit ataupun ACU. Oke, setelah itu tinggal kalian hubungkan. Ntar diarahkan harus buat seperti ini ya. Setelah itu kalian akan diarahkan untuk membuat valve. Nah, di sini kita mempunyai yang dipakai, karena kita dipakainya adalah 5 valve. Maka yang kita pakai adalah 5/3 valve. Oke, 5/3 valve. Nah, seperti ini ya. Oke, setelah itu input dari sini masuk ke sini dulu. Oke. Oke, ini 5/3 ya. 5/3 ingat. Ada 5/3. 5/3. Jadi kalau posisi semuanya belum bergerak, semuanya posisi seperti ini. 5/3. Oke, setelah itu ketika yang ini on, ketika yang ini nyala, si angin, ini kan angin ya. Dari sini kan angin, angin. Ketika yang ini bekerja, ketika yang ini dapat tegangan, angin akan mengalir ke sini. Oke. Jadi ini yang hidup. Sedangkan yang sebelahnya angin tidak ada. Oke, kita buktikan terlebih dahulu. Di sini kita akan menghubungkan dengan aktuator. Oke, aktuatornya mana? Nah, ini double acting cylinder. Oke, double acting cylinder. Yang pertama yang titik A, titik B. Oke, yang ini titik A, ini titik B ya. Oke, kita buat. Nah, di sini Bapak akan propertikan dulu actuating label. Nah, di sini misalkan Bapak buat A plus, A maju. A maju nilainya adalah 100. Sedangkan kalau A min atau A mundur, karena ini silinder A ya, 0, N-nya juga 0. Nah, ini untuk posisinya seperti ini. A1 ketika dia mundur dan ketika dia maju adalah A plus. Seperti itu ya. Nah, bagaimana cara kita menggerakkan yang ini? Ya, otomatis kita harus membuat rangkaian kontrol. Gak mungkin ketika kita simulasikan, ini gak akan mungkin bisa jalan. Kenapa? Karena belum ada yang dikontrol. Makanya kita harus buat sistem kontrol. Dengan apa Bapak menggunakan sistem kontrolnya? Dengan menggunakan wiring kontrol konvensional. Caranya seperti apa Bapak? Yang pertama, seperti biasa, kalian itu diharapkan sudah paham tentang kontrol konvensional. Salah satunya pasti yang kita perlukan adalah namanya itu adalah sebuah tegangan. Karena di sini kita pakainya ada tegangan DC ya, kita pakai tegangan DC 0 volt dan 24 volt karena dia relay. Yang pertama, kalian harus ingat kita butuh namanya push button untuk menghidupkan dan mematikan. Oke, di sini Bapak akan pakai adalah dengan menggunakan tombol push button 1. Kita butuhkan push button 1 digunakan untuk menghidupkan solenoid valve 1. Oke. Push button 2 untuk menghidupkan solenoid valve 2. Oke, kita buat seperti ini. Ini dasarnya dulu ya, Bapak ulangi lagi. Ini kan pengulangan review kembali. Oke. Ini sudah kita tulis di sini adalah PB1. Nah, jadi PB1 itu untuk menghidupkan si si solenoid valve 1. Ya, ini XV1. Bapak ntar akan kasih nama, ini adalah XV1. Oke. Dan yang ini adalah namanya
XV2, solenoid valve 2, XV1, XV2 ya. Setelah selesai, maka kita akan membuat kontrol DOL yang sama. Kemarin juga Bapak sudah mengajarkan sistem DOL. Mudah-mudahan kalian tidak lupa ya sistem DOL. Oke, sebelum itu kita buat dulu yang stop dulu, PB stop. Ya, ini Bapak akan bikin push button stop dulu. Ini stop dulu. Ini kita akan bikin stop. Oke. Ini stop. Oke. Ini stop. Setelah itu, kita butuhkan push button NO. Tinggal drag aja ya, tek tarik, tek tarik. Ini Bapak tulis misalkan on XP1 ya. Kalian boleh tulis PB1 aja lah, biar gampang. PB1. Jadi PB1 itu untuk menghidupkan XP1. Oke, tinggal kita tarik. Tarik. Tinggal tarik aja ya. Yang ini tek, tarik, tarik gitu aja. Arahkan. Setelah itu kita perlu namanya relay untuk dijadikan sebagai output. Masukkan relay. Dari sana itu ada tulisan relay ya. Relay masukkan ke sini. Oke. Kita masuk ke sini. Masukin. Kita dasar, ini dasar ya, paling dasar aja, enggak. Intinya kita ingin membuat maju dan mundur gitu aja ya. Bagaimana caranya? Setelah itu kita buat label lain dulu. Ini adalah R1 karena kita akan menghidupkan XP1 ya, R1. Ingat setelah itu kita pakai pengunci. Penguncinya apa? Penguncinya sama. Penguncinya adalah pakai si ini R1. Kita buat make switch, simpan sini. Kita tulis ininya adalah R1. R1. Oke. Kita gunakan klik. Oke. Ini kita juga tarik ke sini. Oke. Jadi ketika kita menghidupkan, kita Bapak simulasi dulu ya. Ini baru cuma menghidupkan XP1. Kita start simulasi. Nah, Bapak start ya. R1-nya Pak kok nggak nyala? Kenapa? Karena ingat, ini labelnya berbeda. Di sini R1, kalau di sini XP1. Makanya kita buat dulu label XP1. Oke, di sini Bapak akan membuat label XP1. Oke, di sini kita buat label XP1. Tek di sini. Kita make switch ataupun langsung Pak mau di sini aja silahkan. Kita buat solenoid valve. Klik di sini. Oke. Jadi tulis XP1. Oke, XP1 sudah. Masukkan sini, masukkan sini. Oke, kita lihat, simulasikan. Oke, on, maju kan? Dari tidak ada, Bapak gimana atuh cara memalikannya lagi? Kita nggak tahu. Ya iyalah, kenapa? Ya karena kita belum bikin yang untuk pindahnya. Bagaimana tuh Bapak pakai pindahnya? Misalnya kita Bapak stop. Nah, dia balik lagi tapi dia tetap terkunci. Atau Bapak gimana? Ya kita buat lagi kontrolnya seperti ini. Oke, kita lihat. Yang pertama kita harus lakukan adalah membuat kembali. Oke, kita buat kembali. Bapak kita copyin aja lah biar gampang. Tek. Tinggal Ctrl C, Ctrl V. Oke, biar gampang. Bapak akan di redo dulu aja. Dari sini aja ya semuanya ya. Set copy aja. Biar nggak ngedrag satu-satu. Ctrl C, kalian tinggal copy. Tinggal pastekan. Nah, kita ntar bawa. Oke, bawa dengan catatan yang ininya harus digaranti. Oke, dengan catatan yang ini harus diganti. Klik. Nah, yang ini harus ganti ya. Ini jadi PB2. Oke, yang ini harus jadi R2. Karena ini nilainya relay 2. Dan ini adalah jadi
R2 dan ininya jadi XP2. Oke. Nah, sekarang kita tinggal menghubungkan. Hubungkan. Nah. Oke, kita sudah menghubungkan. Setelah itu, hubungkan dengan sini. Oke. Kita tinggal menghubungkan kembali. Oke. Simulasikan. Oke, yes. Nah, pertama, ketika kalian akan menghidupkan PB1 ditekan, dia akan maju ke A+. Maju. Oke. Bapak, bagaimana kalau saya pengen memundurkan? Boleh langsung nggak ini? Kita buktikan saja. Nggak bisa ya. Harus stop dulu. Baru kita bisa pindah. Stop dulu. Maju. Ini nggak bisa. Nggak bisa. Karena apa? Karena angin dia sudah. Nah, tapi untuk hal ini kita harus bikin ada namanya itu adalah safety. Oke, ketika Bapak stop. Safety ya. Ini baru bisa dipindahkan. Kalau stop, nah balik lagi ke sini. Bapak, bagaimana untuk cara membuat safety? Nah, cara membuat safety, ya ntar aja dulu dah. Untuk safety kita buat seperti ini dulu ya, biar kalian paham dulu. Sampai sini, ada pertanyaan tidak? Halo? Ada pertanyaan tidak? Halo? Ada pertanyaan tidak? Hai? Pusing? Halo? Ada pertanyaan tidak? Bapak terlalu susah, Kak, Pak, misalkan. Pak, terlalu susah bentuknya. Oke, Bapak akan bikin sederhana kembali. Oke, kita bikin yang sederhana kembali. Ininya tetap dari sini. Kalian cuma menggunakan satu buah solenoid valve. Nah, misalkan solenoid valve-nya yang ini. Yaitu adalah yang ini. Yang 3/2 ya. Ininya 3/2. Nah, jadi ketika ada ini, dia bisa langsung running. Jadi kalau ketika 3/2 yang jangan yang ini tuh. 3/2-nya 3/2 yang gampang nih, 3/2 yang ini. Jadi ketika ada XP1 yang jalan, Bapak buat lagi ya. Yang ini misalkan ininya juga sama, yang ini juga pakai SAC, single acting cylinder. Nah, ini paling dasar nih, ada paling dasar. Kan Bapak mah di sini mah cuma ini doang, cuma mereview kembali. Oke, kita buat lagi kontrolnya. Misalkan kalian tulis ini namanya ini karena Bapak ingatnya ada namanya siapa ya? Misalkan lah, karena di sini ada namanya Lita, misalkan Lita 1, misalkan si ini namanya Lita 1, misalkan misalkan ini Lita 1, misalkan ini mah ya namanya Lita 1. Nah, ini Lita 1 ini, Lita 1. Jadi si solenoid valve ini namanya Lita 1. Kita bikin si Lita 1-nya itu hidup. Bagaimana caranya? Yang pertama kita sediakan dulu positif dan negatif. Oke, kita sediakan positif dan negatif. Kenapa positif dan negatif? Karena kita menggunakan relay. Oke, positif. Kok ini 24 volt gininya? Yang ini cuma itu doang. Pakai positif negatifnya pakai yang gampang. Ada positif yang gampangnya biar kalian tidak bingung.
positif, negatif. Nah, ini 24 volt. Sama ini, oke. Ininya di sini. Biar nggak terlalu ini di sini. Oke. Yang pertama, siapkan dulu untuk mengstopnya. Biar ke posisi semula. Kita pakai yang push button NC. Klik. Nah, oke, push button NC. Nah, setelah itu pakai apa? Sistem DOL. Seperti kemarin Bapak kan bilang pakai sistem DOL. DOL itu direct online itu semuanya pasti dipakai, rata-rata DOL itu pasti dipakai. Pakai push button. Ini misalkan namanya stop. Karena ini udah tadi ada off. Bapak ada kasih tara off. Nah, ini buat off ya, buat meng-off-kan. Nah, kalau yang ini untuk meng-on-kan. Oke. Pak bikin meng-on-kan. Ini disebutnya on. Buat sini ya. Buat si Lita nih, kita bikin si Lita bisa on dan si off. Si selain develop ini off on. Nah, kita nggak bisa langsung kasih si Lita. Kita harus perlu namanya si relay. Makanya di sini Bapak buat relay. Karena relay udah ada dipakai R1 R2, maka Bapak akan tulis K aja. Ataupun karena tadi di sini Bapak lihat ada namanya Eka ya. Ya udah kalian tulis aja Eka. Terserah ya, yang penting sama ya. Labelnya. Ini misalkan Bapak tulis ini adalah Eka. Nah, karena tadi Bapak lihat ada Eka masuk, Eka misalkan. Jadi si Eka akan nyala jikalau si on ini ditekan. Ketika dia dilepas, Eka akan mati. Kenapa? Karena lupa lagi. Karena dia putus lagi. Bagaimana caranya agar si Eka tetap hidup? Ya kita harus pakai pengunci. Siapa di penguncinya? Harus si Eka lagi. Oke, kita pakai bikin max switch-nya di sini. Ini namanya adalah Eka. Tulis namanya Eka. Oke, jadi kalau kalian tulis R1, ya nggak mungkin, nggak akan bisa. Kenapa? Karena yang hidupannya si Eka, ya ini juga harus si Eka. Seperti itu ya. Bapak kasih nama-nama aja dah, biar kalian tidak bingung. Oke. Nah, kalau seperti ini, si Lita nggak akan nyala. Kenapa? Karena di sini nggak ada untuk menghidupkan si Lita. Bagaimana cara menghidupkan si Lita? Bapak coba dulu ya. Oke. Yes. Nah, ketika Bapak akan menghidupkan, lihat. Bapak akan menghidupkan. Yang hidup baru si Eka doang. Si Litanya bagaimana? Kok nggak maju? Ya karena kita belum membuat si Lita. Caranya bagaimana Bapak bikin si Lita? Ya kita tinggal membuat si Lita. Caranya bagaimana Bapak? Ya kita tinggal dari sini lagi, max switch. Max switch, klik sini. Nah kita kasih nama. Ini namanya Lita 1. Lita 1. Karena kan Lita 1 ya namanya ya. Pak kalau Lita doang, ya, kalau Lita doang nyala nggak? Ya enggak, Inang. Karena kita coba dulu ya Lita sekarang. Sesuai dengan namanya aja dulu. Oke, si Lita akan Bapak hidupkan. Oh, kenapa? Pak salah. Kenapa max switch-nya sini salah? Soalnya harusnya apa? Harusnya si solenoid yang dipasangnya, bukan si max switch. Oke, maaf. Bapak terlalu semangat ya. Ini namanya si Lita 1. Nah, si Lita 1 udah ada namanya sekarang. Baru sekarang kita bisa menghidupkan. Si Eka hidup, si Lita juga bisa hidup. Tuh, kan si Lita bisa naik ke sini. Ketika kita stop, dia balik lagi ke sini. Ketika dia balik lagi, nggak ada angin, dia mundur lagi. Tuh. Nah, ini prinsipnya adalah 3/2 ya. Maksud 3/2 itu adalah ada 2 ruang dengan 3 input output. Jadi yang ini nomor 1, yang atas nomor 2, dan yang nomor 3 adalah exhaust pengeluarkan. Oke, Bapak akan hidupkan lagi. Maju. Minurin ini gimana Pak? Ya pakai ini, stop. Tapi kalau yang ini, ketika kita akan menghidupkan, meraningkan, kita tekan PB1, maju. Ketika kita stop, dia nggak kembali ke posisi awal. Bagaimana caranya? Ya kita harus menekan dengan PB2 agar si angin pindah ke sini.
Ketika angin pindah ke sini atau pindah ke sini, kan asalnya angin dari sini ke sini ya, dia kan maju. Kalau di belakang silinder itu dia dibuat maju dari A+. Sedangkan kalau ada angin ke sini, dia menjadi amin. Caranya bagaimana? Isi ini harus hidup. Karena dia harus berpindah ruang ke sini. Stop lagi. Seperti itu. Masih pada bingung? Screenshot saja dah biar nggak bingung. Oke, mungkin itu saja pemaparan